Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa mawalah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya yang insya Allah akan dilanjutkan dengan salat tarawih yang semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, karunia dan taufik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih limpahkan kepada kita sampai dengan saat ini. Sehingga dengan nikmat tersebut pula langkah-langkah kaki kita menjadi ringan untuk datang memenuhi rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Maka semua hal tersebut adalah patut untuk kita syukuri. Kemudian tidak lupa pula kita bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa menepak tilas jejak langkah beliau, senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga datangnya hari kiamat kelak. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada tahun ini, pada Ramadan kali ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengannya. Dan bertemunya kita dengan bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu dengan bulan Ramadan, bisa menjalankan ibadah puasa di dalamnya. Bertemu dengan bulan Ramadan, bisa mengisinya dengan ketaatan-ketaatan dan amal saleh lainnya. Karena di samping itu ada banyak sekali saudara-saudara kita yang mungkin Ramadan tahun lalu itu masih bersama kita, masih sholat dengan kita, masih tarawih dengan kita, masih berpuasa dengan kita. Namun qadarullah, ya, atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada tahun ini mereka sudah tidak membersamai kita lagi. Atau bahkan mungkin di antara mereka ada yang masih membersamai kita, namun Allah mencabut dari mereka nikmat sehat. Sehingga meskipun Ramadan datang, mereka tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Mereka tidak mampu untuk menjalankan sholat tarawih dan lain sebagainya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah mengingatkan kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat sehat ini. Karena memang nikmat sehat di antara nikmat yang sering sekali kita lupakan. Nabi SAW mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang mana manusia itu sering lalai dari dua nikmat tersebut. Yang pertama beliau sebutkan as-sihhah, yaitu kesehatan. Kemudian yang kedua adalah waktu luang atau kesempatan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang terkadang nikmat sehat ini, ketika kita dalam keadaan sehat, itu kita sering abai, kita sering lupa untuk bersyukur atas nikmat tersebut. Padahal banyak di antara saudara-saudara kita, di antaranya tetangga-tetangga kita atau teman-teman kita yang dalam keadaan sakit. Maka seharusnya hal itu cukup bagi kita untuk mengambil pelajaran darinya agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan adalah bagaimana kita memanfaatkan momentum Ramadan ini. Memanfaatkan sebaik-baiknya. Para ahli kubur, kalau mereka diberikan kesempatan untuk hidup di atas muka bumi ini, di antaranya
Yang mereka inginkan adalah bagaimana mereka bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini. Maka kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, mari kita manfaatkan momentum Ramadan ini. Jangan sampai kita termasuk dari golongan yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, radhima anfun. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan celaka, mendoakan celaka bagi sebanyak 3 kali. Beliau mengatakan celaka. Beliau mengatakan 3 kali. Di antaranya beliau mengatakan orang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan, namun dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Malaikat Jibril mengaminkan doa tersebut. Maka bayangkan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berdoa siapa? Manusia terbaik di muka bumi ini yang mendoakan hal tersebut. Lalu diaminkan oleh siapa? Diaminkan oleh malaikat Jibril, pemimpin para malaikat. Maka dari itu, jangan sampai berlalu bulan suci Ramadan ini, sedangkan dosa yang kita miliki belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini, ya manusia biasa yang tidak pernah melakukan dosa. Semuanya pernah melakukan dosa. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu adalah pasti pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik mereka yang pernah melakukan dosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui juga bulan Ramadan adalah bulan di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bertaubat, karena sejatinya seseorang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya, beliau mengatakan, at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang selalu menghiasi dirinya dengan taubat adalah seperti orang yang tidak pernah memiliki dosa. Maka analoginya adalah seperti kotoran yang ada di dalam sebuah gelas. Ketika gelas tersebut dibersihkan, ya air yang kotor di dalam gelas. Ketika dituangi air yang dituangi itu adalah ibarat taubat. Dituangi air, bersih. Dituangi air, bersih. Dituangi sampai kotorannya hilang. Maka itulah analogi seseorang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan ampunannya, serta menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa kepadanya, sehingga terrealisasi hikmah atau tujuan kita diwajibkan berpuasa, sebagaimana Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu datangnya dari pribadi saya dan dari syaitan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.